Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Selamat pagi untuk Anda yang juga saat ini berada di perjalanan pagi hari ini. Dan pendengar, bagaimana situasi arus lalu lintas di Kota Makassar? Kami sudah menerima hasil foto pantauan CCTV untuk situasi arus lalu lintas di Makassar. Urip Sumoharjo, depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Pagi hari ini ada yang melintas di sana terpantau ramai lancar. Selanjutnya di flyover Anda yang ingin melintas di sana pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Di Veteran Selatan Andi Jema terpantau lancar. Tetap berkendara dengan sangat hati-hati pendengar, karena belum tentu pengendara lain mengikuti aturan. Kemudian di batas kota Alauddin terpantau lancar. Selanjutnya kita bergeser untuk mengetahui informasi arus lalu lintas di Urip Sumoharjo sekitar Taman Makam Pahlawan. Terpantau lancar di sana. Di Dayak Pacerakang juga lancar dan sudah ramai. Kemudian Bawah Karang Latimojong juga terpantau peningkatan arus lalu lintas. Dan ini ada mantun dari Diskominfo Makassar untuk Anda yang sementara berkendara. Kepau terek makannya seafood, walau jalan sepi jangan ngebut-ngebut. Satu lagi nih, pagi-pagi makan basang, berkendara yang tertib ya bang. Pendengar Pro 1, tetap bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda sesi opini publik dengan topik pendengar, mampukah Duta Olahraga Sulsel berprestasi di PON Papua? Nah, untuk Anda yang ingin menyampaikan opini Anda dan masukan Anda untuk para Duta Olahraga Sulawesi Selatan, bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0821 34 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811 4102 3 kali, termasuk Anda bisa meninggalkan komentar Anda, opini Anda di kolom komentar YouTube dan juga Facebook. Streaming kami sudah bisa Anda saksikan tentunya. Selain dengarkan, Anda bisa saksikan apa yang Anda dengarkan. Anda bisa tonton apa yang Anda dengar, seperti itu ya. Tetap bersama kami pendengar di Lintas Makassar Pagi.
Tabe Sandro. Maksud kedatangan tak ke sini. Begini Sandro, mau kak diisi badanku dengan ajian ilmu kebal. Ilmu kebal. Mau ku apa dengan ilmu kebal? Anu Sandro, ini sekarang lagi musim corona. Mau kak pakai supaya terhindar kak dari virus. Bagaimana? Bisa gitu? Berapa kira-kira maharnya? Tunggu. Cincin bancana ku bancana. Tanah sai pangisian aku malam-malam dah. Ambil ini. Apa ini Sandro? Sudah ambil saja. Loh, masker, hand sanitizer. Apa maksudnya ini Sandro? Mana ilmu kebalnya? Kau kebal. Bukan di sini tempatnya lah kutu. Sana, vaksin. Ini suara anak-anak Indonesia. Indonesia keren, semua ada di sini. Mereka berbicara tentang Indonesia. Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi. Tempat di mana mereka dilahirkan. Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau. Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar. Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku. Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Senang sekali pagi hari ini kami bisa menjumpai Anda kembali di sesi opini publik di Lintas Makassar Pagi yang Anda bisa ikuti dari pukul 7 sampai pukul 8 pagi ini. Selain tentunya melalui frekuensi siaran kami di AM 630 kHz juga FM 94,4 MHz, Anda juga bisa menyaksikan tonton apa yang Anda dengar melalui streaming YouTube di RRI Makassar dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru menyaksikan kami melalui streaming di YouTube RRI Makassar dan juga Facebook RRI Makassar. Dan pendengar, di sesi opini publik seperti biasa kami membahas sebuah topik dan kali ini terkait Pekan Olahraga Nasional PON Papua 2021 dengan topik Mampukah Duta Olahraga Sulsel berprestasi di PON 20 Papua. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan opini Anda, silahkan kami tunggu melalui telepon interaktif di 082134x9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811441023 kali. Termasuk untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan streaming kami, bisa menyampaikan opini Anda melalui kolom komentar di YouTube dan juga di streaming RRI Makassar. Kita sudah terhubung dengan penelpon yang ingin bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam, Pak Idam. Pak Niko, Pak Niko Beni. Ya betul sekali Pak, dengan Idam yang bertugas Pak Niko. Baik, selamat pagi, sehat Bung Idam? Sehat Pak Niko. Pak Niko sendiri sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sedang lagi di pinggir jalan ini. Lagi sudah siap memulai aktivitas. Bagaimana nih sepanjang perjalanan Pak Niko dari rumah, lancar? Alhamdulillah puji Tuhan lancar, mulai dari wilayah Abdullah Surua, Batuaraya, Boulevard sampai ke Veteran, kemudian masuk Ratu Langis bagian, kemudian di Lanto dan Pasewang, semuanya
alhamdulillah lancar, aman, Lancar. terkendali. Oke, nah ini informasi yang bermanfaat juga nih untuk Anda pendengar yang ingin melintas di titik-titik yang tadi disebutkan oleh Pak Niko. Terima kasih informasinya. Veteran juga aman ya. Cuaca pun cerah pagi ini Pak Niko ya. Cuaca cerah, kemudian mudah-mudahan hari ini kita diberi kecerahan untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah, amin. Ya, termasuk untuk atlet kita. Mudah-mudahan hari ini kembali meraih mendulang emas begitu ya. Dan topik kita pagi hari ini, Pak Niko, mampukah Duta Olahraga Sulsel berprestasi di PON 20 Papua? Silakan Pak Niko, mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, Bung Idam. Saya kira kalau melihat dan berdasarkan pengalaman kita di Sulawesi Selatan, dalam mengikuti berbagai pertandingan-pertandingan, saya kira beberapa pengolahraga memperoleh medali emas maupun medali perunggu dan seterusnya. Saya kira kalau kita mampu itu, kita optimis bahwa Sulawesi Selatan mampu untuk meraih prestasi di Papua. Nah, per hari ini berdasarkan informasi RRI, Sulawesi Selatan itu mendapatkan 2 medali emas. Sudah mendapatkan 2 medali emas. Per tadi malam begitu ya. Ini menjadi motivasi untuk para atlet kita, mudah-mudahan mereka boleh mendapatkan motivasi, dorongan baik dari provinsi maupun dari tim yang mengantar mereka ke Papua, sehingga dengan kemampuan spiritual maupun material maupun moral itu saya kira membuat motivasi kepada atlet kita sehingga mereka mampu untuk menghasilkan prestasi dan mendapatkan tambahan piala emas yang kita harapkan. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkannya sehingga target masuk menjadi 10 besar itu bisa tercapai. Saya kira bicara mampu, Bung Idam, menurut hemat saya itu Sulawesi Selatan mampu untuk itu. Yang pasti bahwa kemampuan itu harus diimbangi, diikuti dengan perhatian secara khusus kepada para pemain kita melalui pelatih-pelatih, kemudian dorongan moral dari provinsi dan seperti apa detailnya bentuk perhatian dan dorongan ini menurut Pak Niko? Perhatian yang pertama menurut saya adalah makanannya mereka, Bung Idam. Makanannya mereka harus diperhatikan, kemudian waktu istirahatnya mereka juga harus diperhatikan dengan baik. Artinya kesimpulannya ingin saya katakan bahwa memberikan edukasi kedisiplinan pemain untuk waktu beristirahat, kemudian nanti setelah selesai tuntas semua, baru mereka boleh diberikan kesempatan untuk menikmati keindahan alamnya Papua. Itu yang pertama. Kemudian untuk provinsi atau untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira tindakan mereka kalau saya, pemerintah boleh menghitung melalui dinas olahraga, boleh menghitung kira-kira mereka boleh diberikan reward untuk mereka yang berprestasi di sana sehingga itu menjadi motivasi buat mereka. Itu yang kedua. Kemudian untuk pelatih juga provinsi juga harus memperhatikan itu sehingga benar-benar mereka diperhatikan sehingga konsen mereka untuk mendorong, memberikan motivasi kepada para pelatih, para pemain itu menjadi lebih semangat lagi. Beberapa hari yang lalu juga saya memonitor di RRI ini, mendengar di RRI ini juga terjadi sedikit tanda petik komentar, ya mudah-mudahan tidak benar, komentar sedikit bahwa ada terjadi perselisihan ada yang berkomentar di sini, itu kita berharap tidak terjadi lagi karena terjadi selisih paham sedikit. Kalau saya salah ingat itu hari bahwa injury time itu terjadi pergantian pemain pada saat itu sebelum berangkat, kalau tidak salah. Nah itu tidak boleh dilakukan. Menurut saya itu 1 bulan sebelum pemberangkatan itu semua pemain sudah resmi. Maka dalam pemilihan pemainnya itu ada kriteria, maksud saya adalah benar-benar kita memilih pemain kita yang benar-benar menjadi kualitas, memiliki kualitas pemain yang luar biasa bagus tanpa melihat latar belakangnya kalau memang dia untuk sebagai duta Sulawesi Selatan, sehingga kemampuan itu menjadi ada dan kita bisa meraih prestasi di event
event olahraga dimanapun yang diadakan, maupun Asian Games dan seterusnya, Bung Idam. Saya kira demikian. Intinya Ewako Sulawesi Selatan ya. Ya, Ewako Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Niko Beni. Jadikan bintang timur yang benar-benar menyinari, apalagi kita di tengah ini. Ya. Kita di tengah berada di Irian yang paling timur. Paling tidak kita menjadi ayam jago dari timur. Jadi timur itu harus benar-benar kita terapkan di Papua sana. Baik. Saya kira demikian. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Niko. Terima kasih Pak Niko Beni di Makassar. Selamat pagi Bung Idam. Selamat pagi Pak Niko. Pak Niko Beni di Makassar, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan pendengar yang lain, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, menurut Anda mampukah Sulawesi Selatan berprestasi di PON 20 Papua ya? Ini setelah beberapa hari, baru semalam masuk akhirnya ke 10 besar di peringkat ke-9, dan selama pelaksanaan PON berlangsung, Sulawesi Selatan belum pernah sama sekali juara umum dan bahkan pernah keluar dari 10 besar. Nah, menurut Anda mampukah Sulawesi Selatan, Duta Olahraga Sulsel, berprestasi di PON 20 Papua? Setelah Pak Niko di Makassar, kita terima penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Pak. Selamat pagi dengan Pak siapa? Oh, dengan Pak Wibisono di Makassar. Ya, salam tangguh, salam sehat. Salam sehat Pak Wibi. Silakan Pak Wibi. Begini Bang ya, saya rasa bisa tidak bisa, ya harus bisalah, usahakan. Harus bisa, usahakan. Karena atlet kita itu pernah berprestasi di PON ranking 4, menggeser Jawa Tengah. Mungkin RRI punya catatannya tahun berapa, PON yang keberapa itu. Ya. Tapi saya masih ingat Sulawesi Selatan, kontingen Sulawesi Selatan menduduki ranking 4. Di bawah Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Jawa Tengah yang merupakan gudang atlet nasional, internasional, digeser jadi ranking 5. Itu saja prestasi yang sangat membanggakan. Ranking 4. Ya. Tapi sekarang ya kayaknya naik turun ya. Ada kalanya 10 besar, 9. Bahkan pernah keluar juga begitu ya? Iya. Jadi kita harapkan agar bisa ranking 4 lah. Kayak nggak tahu tahun berapa. Apa-apa yang kira-kira menurut Pak Wibi perlu dilakukan begitu? Upaya-upaya yang perlu dilakukan agar bisa meraih prestasi tertinggi begitu? Ya barangkali bisa melakukan uji coba ya, uji tanding. Keluar kan di daerah lain seperti di jalan sering keluar itu uji tanding. Jadi pengalaman mereka bertambah. Tapi tentu ini berkaitan dengan sponsor ya. Kalau di Jawa kan banyak sponsornya itu. Kalau di sini kan sponsornya apa ya, mungkin kurang. Tapi walaupun tidak ada sponsor, semangat Ewako, ayam jantan dari timur itu tetap dikumandangkan. Baik. Bisa menduduki ranking 4 kayak tahun berapa tuh? Mungkin Eri punya datanya ya. Tahun berapa dulu? 2000. Bukan 2000. Ya, 2090-an deh. Baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk Pak Wibisono yang ada di Makassar ya. Baik, silakan perkara yang lain. Untuk Anda yang masih bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 0821 34 kali 9440. Oke. Prestasi tertinggi Sulawesi Selatan di PON ini pada saat Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional di tahun 1957 ya. Dan sama sekali belum pernah meraih juara umum, dan ini di tahun ini hanya optimis bisa berharap berada di masuk dalam perolehan 10 besar. Dan alhamdulillah semalam ini berdasarkan informasi yang kami terima di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Sulawesi Selatan bertengger akhirnya pada peringkat ke-9 klasemen sementara perolehan medali pada PON 20 Papua dengan mengemas 2 emas, 3 perak dan 2 perunggu.
Untuk Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan. Kami masih tunggu partisipasi Anda melalui telepon di 0821 34 kali 9440. Mampukah Duta Olahraga Sulawesi Selatan berprestasi di PON 20 Papua? Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda di 0821 34 kali 9440. Kami kembali terima penelpon setelah Pak Wibisono di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Bahri, Bu Nipan. Ya, silakan Pak Samsul Bahri. Iya, silakan Pak Samsul. Saya kira kalau kita berbicara mampu ya itu kan ada standar ya. Saya bisa mengatakan mampu, saya bisa mengatakan tidak, karena kan yang berangkat ke sana itu masing-masing punya ukuran. Karena setiap daerah itu mengiring atletnya yang memang berprestasi di bidangnya masing-masing. Seperti di Selatan ada prioritas, seperti karate, olahraga air atau atlet. Yang saya cuma sayangkan Bung Irfan. Apa itu Pak Samsul? Olahraga yang memang menjadi favorit seperti takraw, sebenarnya kok bisa lepas. Hampir lepas, putrinya kemarin kan lepas. Dayung juga sebenarnya kalau kita lihat Indonesia Sulawesi Selatan itu memiliki penduduk-penduduk yang menghuni kepulauan itu kok nggak bisa dibina. Harusnya kan Sulawesi Selatan sisi 3 menurut saya di olahraga air. Masukan Pak Samsul sendiri untuk takraw, dayung begitu, dan mungkin cabang olahraga lain seperti apa Pak Samsul? Menurut saya Pak Munipang ini saya kira persoalan pembinaan. Karena kalau menyangkut anggaran saya kira semua daerah akan begitu. Tadi ada yang mengatakan bahwa di daerah lain banyak sponsor. Sulawesi Selatan kok saya luar biasa ini kalau sponsor di Sulawesi Selatan. Di sini ada orang-orang terkaya di Indonesia ini saya kira menurut saya artinya dia rela berkorban untuk olahraga seperti di Boso, Haji Kala itu kan semua orang bisa nyumbang itu. Nah ini pembinaan tadi di garis bawahi oleh Pak Samsul. Pembinaan seperti apa Pak Samsul? Ini tidak ada regenerasi. Artinya bagaimana? Karena termasuk juga sarana olahraga. Ketika mau dilakukan pembinaan baru sarana olahraganya tidak siapa gimana? Harusnya kan itu yang menjadi pelajaran untuk kita. Saya kira menurut saya untuk juara umum saya kira kita bermimpi kalau itu juara umum. Bukan tidak mungkin, tetapi saya kira kita bermimpi. Karena lah seperti Jakarta itu nggak mungkin ada yang bisa saingi karena di sana fasilitasnya. Malah kan atlet berprestasi itu kan bertempat tinggal di Jakarta dari daerah. Jadi juara umum untuk Sulawesi Selatan mimpi. Mimpi. Malah kan kasihan yang tahun yang lalu itu kan berada di ranking 21. Itu kan luar biasa. Aduh kasihan kita. Artinya kita jujur kecewa secara warga masyarakat Sulawesi Selatan. Saya sangat kecewa. Kok bisa ranking 21? Itu tahun PON kemarin. 2012. Ya 2000 ya. Artinya kalau sekarang lagi mau begitu kan buktinya. Ini udah berapa hari berjalan. Baru kan 2 emas. Orang udah sekitar Jakarta sudah 20-an begitu, 28 terakhir. Iya, ini kasihan. Artinya kalau menurut saya memang pembinaan yang utama dan fasilitas. Pembinaan dan fasilitas. Kalau cabang olahraga andalan Pak Samsul apa Pak untuk meraih medali emas? Cabang olahraga apa? Saya kira karate yang luar biasa. Karate itu luar biasa. Itu sudah berapa tahun itu berturut-turut itu meraih prestasi di internasional malah. Orang dari sosial. Nah sekarang kan kita nggak tahu bagaimana pembinaan kok bisa nggak hilang semua itu olahraga air
Iya, hilang semua. Takro terutama, Takro itu rajanya kan Sulawesi Selatan awalnya. Ya. Nah sekarang bisa hilang. Baik. Putri kemarin kan gagal. Masa orang Jawa yang dari Jawa biasanya kan ikut orang dari Sulawesi 4-5 provinsi, kok ini hilang? Ya. Hilang sama sekali. Sulawesi masuk di Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Inilah kan lucu menurut saya. Iya. Saya kira itu masih saya, Bung Irfan. Terima kasih banyak Pak Samsul. Ya, siap. Baik, Pak Samsul, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Pak Samsul ini menyampaikan bahwa pembinaan regenerasi yang menjadi catatan ini juga sudah dicatat, nanti kami akan sampaikan masukan-masukan Anda ini pendengar ke narasumber begitu ya, untuk menjadi catatan-catatan. Dan Pak Samsul menyampaikan tadi bahwa sepertinya hanya mimpi Sulawesi Selatan hanya bisa juara umum, mengingat selama berlangsungnya Pekan Olahraga Nasional sama sekali Sulawesi Selatan belum pernah, bahkan sempat keluar juga begitu ya dari 10 besar, tadi disebutkan di 2012 begitu, prestasi tertinggi di tahun 1957 pada Pekan Olahraga Nasional, yang mana kala itu Sulawesi Selatan yang menjadi tuan rumah. Kami terima penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Abdullah. Ya, sebenarnya itu pemain-pemain Sulawesi Selatan itu banyak lari, pindah ke daerah lain. Jadi kekuatan Sulawesi Selatan itu menjadi hilang. Ya, bukan pasti setiap orang membanggakan daerahnya, walaupun itu di kotanya tidak ada, tetapi di situlah masing-masing orang punya daerah. Semoga bisa maju. Iya. Ya, nah menurut Pak Abdullah Sewang sendiri bagaimana agar kemudian atlet-atlet kita tidak lari seperti itu dalam tanda kutip? Ya, ini kan baru dimulai lagi, bahwa permainan ini kan sudah ada untungnya, ada derajatnya. Jadi semoga pemain-pemain Sulawesi Selatan itu atau pemain-pemain yang baru ini bisa bangkit kembali lagi. Ya, kita tidak bisa cemas dan berhenti di situ, harus maju lagi. Semoga pemain-pemain kita ini bisa muncul kembali dan bermain kembali seperti biasa. Itu masukan saya. Iya. Makasih. Terima kasih Pak Abdullah Sewang di Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah di Makassar, terima kasih. Pendengar yang lain, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami masih nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 Setelah Pak Abdullah Sewang di Makassar, kita terima penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pak Musar di Bintang Jampea, Bung Idam. Pak Musar di Selayar. Alhamdulillah bisa nyambung, walaupun saya sebenarnya cuma meraba-raba ini, Bung Idam. Pendengar setia begitu ya di jam-jam seperti ini. Selayar bagaimana cuaca Selayar pagi ini, Pak? Alhamdulillah cerah sekali nih, Bung Idam. Cerah ya. Ini kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Luwu banjir begitu dan tanah longsor di sana setelah hari Minggu kemarin ini hujan terus mengguyur. Subhanallah. Semoga kita doakan semoga keluarga kita di sana aman dan terhindar dari musibah banjir, Bung Idam. Amin. Baik, silakan Pak Musar. Topik kita untuk hari ini, mampukah Duta Olahraga Sulsel berprestasi di PON 20 Papua begitu. Tadi ada pendengar kita katanya sangat pesimis, mimpi Sulawesi Selatan bisa juara umum begitu. Ini selalu targetnya 10 besar, bahkan posisi tertinggi hanya pada saat Sulsel tuan rumah di urutan keempat kala itu. Saya kira tidak ada alasan lain, Bung Idam. Harus mampu. Iya, harus mampu. Ini ibaratnya kapal sudah di tengah laut. Ya. Ombak sebesar apapun, arus sederas apapun, kita harus lawan untuk menuju finish, untuk mencapai finish. Mungkin hanya evaluasi saja kira-kira. Evaluasi seperti apa, Pak Musar?
Iya Bung Idam. Harapan kita kan di Takro dengan Dayung. Sementara Takro diambil Jakarta. Ya. Nah evaluasinya mungkin karena Jakarta itu sekarang diperkuat oleh tim oleh orang Sulawesi Selatan, Bung Idam. Bahkan orang Selayar malah yang bisa meraih medali emas di Papua. Orang Selayar, Bung Idam, yang mewakili Jakarta. Nah evaluasinya mungkin ke depannya. Atlet-atlet kita yang berprestasi itu mestinya dirangkul untuk diambil kembali ke daerahnya untuk diperkuat, Bung Idam. Kalau menurut Pak Musar, cara-cara untuk merangkul ini seperti apa agar tidak lepas gitu? Pasti intinya kan finansial. Ya, mungkin pembinaan yang kurang bagus di Sulawesi Selatan sehingga mereka hengkang ke daerah lain dengan iming-iming mungkin yang lebih bagus ataukah bagaimana internalnya di KONI setempat. Saya kira seperti itu. Jadi itu sangat disayangkan ya. Kenapa putra putri terbaik kita memperkuat daerah lain? Ini orang Selayar ternyata ya memperkuat orang DKI Selayar, Jakarta. Orang Selayar di DKI Jakarta yang meraih medali emas. Ya, bagaimanapun juga saya selaku warga Selayar bangga dengan prestasi itu. Tapi saya sayangkan kenapa memperkuat daerah lain. Tadi Pak Abdullah menyebut karena padahal pemuda-pemuda kita ini luar biasa begitu di Sulawesi Selatan, kepulauan begitu ya. Itu buktinya Bung Idam. Warga Selayar memperkuat Jakarta meraih medali emas, bahkan berlawan dengan orang Sulawesi Selatan, tim Sulawesi Selatan, Bung Idam. Ya itu dia. Jadi mungkin untuk evaluasi 4 tahun ke depan. Untuk sekarang saya kira kita harus itu dia sudah di tengah laut harus berjuang maksimal untuk meraih mimpi. Kita bantu doa saja, cukup mendoakan semoga bagaimana tim Sulawesi Selatan bisa meraih mimpi. Saya kira itu Bung Idam. Terima kasih Pak Musar. Ya, kita doakan saja semoga teman-teman kita yang berlaga di PON 20 di Papua bisa berhasil sesuai dengan apa yang ditargetkan. Ewako Sulawesi Selatan ya. Ewako Sulawesi Selatan tidak ada pantang surut bidu ke belakang. Baik. Terima kasih Pak Musar, sehat selalu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musar di Selayar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Musar menyampaikan ini sangat menyayangkan begitu, walaupun bahagia kemudian mendengarkan ada atlet asal Selayar yang menjuarai untuk cabang olahraga dayung begitu ya. Tetapi ini mewakili Jakarta dan tadi berharap ada evaluasi yang dilakukan kemudian oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dari KONI Sulawesi Selatan, bagaimana kemudian agar atlet-atlet yang potensial ini tidak lari ke daerah lain. Nah tadi menyampaikan bahwa dari segi finansial kesejahteraannya. Untuk Anda yang lain pendengar yang masih bergabung bersama kami masih menantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 08114123 kali. Terima kasih juga untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan streaming kami di Pro 1 RRI Makassar. Ada Pak Andika Yani ternyata ya. Selamat pagi Pak Andika Yani, mudah-mudahan sehat selalu di Gorontalo ya, yang juga saat ini tengah menyaksikan streaming. Salam dari Serambi Madinah Gorontalo. Salam dari Kota Daeng ya, Makassar untuk Pak Andika Yani yang punya nama akun Facebook Andika Yani Andika. Juga ada Ibu Surya Ahlia Salam ya, yang juga saat ini tengah menonton dan mendengar tentunya. Jadi saat ini pendengar Anda tidak hanya sekedar bisa mendengarkan saja, tetapi bisa tonton apa yang Anda dengar begitu ya, melalui streaming YouTube dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kami terima kembali penelpon setelah Pak Musar di Selayar. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Idan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dari atlet voli nih. Atlet voli putri. Mantan atlet voli putri. Ada Ibu Hani di Makassar. Apa kabar Bu Hani? Alhamdulillah sehat walafiat, amin. Alhamdulillah. Oke. Kenapa tidak Bung Idan? Setiap itu kita harus berusaha sambil berdoa. Kenapa tidak bisa? Yang penting seperti saya katakan, kita harus membina evaluasi ya. Karena mengapa itu pemain-pemain kita yang luar biasa prestasi
pastinya lari karena mungkin pelayanannya, pembinaannya terus diiming-iming apa dan apa, sehingga para pemain kita dari Sulawesi Selatan lari ke daerah lain mempertahankan daerah lain. Karena kita mungkin Sulawesi Selatan itu tidak memperhatikan terutama tentang diiming-iming untuk mendapatkan Bung Hidayah, bagaimana sehingga dia dapat mendapatkan satu prestasi yang baik sehingga dia lari ke daerah lain untuk memperjuangkan. Seperti tadi ada yang ke Surabaya, ada yang ke Jakarta. Mungkin di sana di Jakarta diiming-iming kebaikan atau mendapatkan satu kerjaan yang baik atau Bung Hidayah, mendapatkan pelayanan yang baik, pembinaan yang baik. Juga itu. Apakah namanya itu benar kalau diiming-iming kita tuh usaha yang baik seperti itu. Nah, jadi mengapa? Bagaimana Sulawesi Selatan tidak bisa seperti itu, Kak? Nah, supaya prestasi atlet yang ada di Sulawesi Selatan itu mendapatkan pembinaan yang baik, mendapatkan pelayanan yang baik, mendapatkan mendapatkan perhatian yang baik dan sebagainya seperti itu. Mengapa dia memperjuangkan daerah lain? Karena mungkin begitu. Di daerahnya mungkin tidak dapat perhatian, tidak dapat pembinaan, tidak dapat Itu yang perlu dievaluasi begitu ya, Bu? Ya, dievaluasi ke depannya supaya kita ini tidak kehilangan atlet-atlet kita yang berprestasi, kehilangan dari semua teman-teman kita itu lari ke daerah lain karena mungkin di sana bagus pelayanannya, bagus pembinaannya, bagus pokoknya bagus semuanya deh. Baik. Jadi mudah-mudahan kita mimpi memang itu Bung Idang untuk mendapatkan hal yang seperti itu, mimpi mungkin karena. Nah, Bu Hani apa nih yang ingin disampaikan untuk Duta Olahraga Sulsel kita yang mungkin saat ini juga ikut mendengarkan begitu, Ibu Hani? Iya. Yang saat ini berada di Papua. Mudahan pemain-pemain kita ini lebih semangat lagi ya, lebih semangat untuk memperjuangkan daerahnya, semangat seperti itu dan itu harus ada pendekatan evaluasi yang baik ya mungkin ya seperti itu. Berusaha sambil berdoa, kita doakan juga semua. Saya Sulawesi Selatan mendoakan semuanya. Ya. Walaupun tidak juara umum, tapi setidaknya mendapatkan prestasi yang bagus ya seperti itu ya. Baik. Oke, terima kasih banyak Ibu Hani sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan evaluasi ke depan ini lebih bagus lagi, pembinaan lebih bagus. Nanti kami teruskan ke narasumber Bu Hani ya. Masukan-masukan yang sudah disampaikan. Selamat pagi, sehat selalu semuanya. Sehat selalu Bu Hani, terima kasih. Kita ini semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan untuk Anda pendengar kami ada Pak Andi juga yang bertanya untuk perolehan medali sementara seperti apa. Nah, untuk informasi yang kami terima pendengar per semalam begitu ya, hingga pukul 21 Sulsel bertengger pada peringkat ke-9 klasmen sementara perolehan medali pada PON 20 Papua dengan mengemas 2 emas, 3 perak dan 2 perunggu. Dan untuk Anda pendengar kami yang ingin mengetahui perkembangan informasi terkini untuk atlet-atlet di Sulawesi Selatan tentu bisa mengikutinya dalam warta berita RRI Makassar dan juga melalui Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Sementara untuk perolehan medali PON Papua di urutan pertama DKI Jakarta dengan raihan total 64 medali, 28 medali emas, 15 perak dan 21 perunggu. Kemudian disusul oleh tuan rumah Papua dengan perolehan total 37 medali dengan rincian medali emas 19, medali perak 5 dan juga medali perunggu 13. Disusul di posisi ketiga Jawa Timur dengan 11 emas, 16 perak dan 9 perunggu dengan total raihan medali 36. Dan kita doakan terus ini bisa melaju Sulawesi Selatan termasuk dari cabang olahraga karate yang mana atlet karate Sulsel yang turun pada 7 nomor pertandingan siap berlaga di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua. Nah, untuk informasi selengkapnya pendengar berikut kami hadirkan laporan reporter RRI Makassar Inur Fahraini berikut ini.
Cabang olahraga karate merupakan salah satu cabang. Dari mohon maaf ini reporter Ahmad Abrisudin ya yang akan menyampaikan laporan atlet karate Sulsel yang turun pada 7 nomor pertandingan dan siap berlaga di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, dan kita berharap ini bisa meraih hasil yang terbaik. Olahraga karate merupakan salah satu cabang olahraga unggulan kontingen Sulawesi Selatan dalam mendulang medali di Pekan Olahraga Nasional PON 20 2021 Papua. Pada ajang tersebut, tim karate Sulawesi Selatan akan menurunkan 10 atlet terbaik untuk bertanding pada 7 nomor, yakni di nomor kata perorangan putra dan putri, kata bergu putra dan putri, lalu kumite 68 kg putri, kumite 84 kg putra, dan kumite 75 kg putra. Pelatih tim karate Sulawesi Selatan Mursalim Bado menyebut karate ditargetkan meraih 3 medali emas di PON 20 Papua. Lebih lanjut dikatakan sejauh ini persiapan tim karate Sulawesi Selatan sudah memasuki tahap finishing. Mursalim Bado menambahkan untuk mental para atletnya pun juga telah siap dan diharapkan target yang telah diberikan tidak dijadikan sebagai beban dalam bertanding, melainkan dijadikan sebagai motivasi untuk meraih prestasi. Persiapan sekarang ini tinggal maintenance karena semua anggota sudah siap tanding, sudah 100% siap untuk bertanding. Jadi kita tinggal maintenance saja untuk menjaga kebugaran, sedikit-sedikit meningkatkan kemampuan daya tahan dengan kemampuan teknik yang ada. Untuk ditargetkan di karate 3 mereka minta dari KONI. Jadi apapun itu yang namanya kita tim karate, setiap PON selalu memaksimalkan atletnya. Kita berlatih dengan maksimal, artinya hasil akhir itu kan nanti setelah selesai pertandingan baru kita tahu. Jadi target bukan merupakan beban, tapi merupakan motivasi buat para atlet, pelatih untuk bisa meningkatkan segala kemampuan yang ada. Pertandingannya tanggal 11, 12, 13, 14. Kita berangkat tanggal 8, tapi saya minta dimajukan karena mengantisipasi jangan sampai tiba-tiba ada yang terpapar. Berarti masih ada waktu untuk bisa recovery kan, untuk penyembuhan baru berangkat kembali. Tim karate Sulawesi Selatan saat ini masih berada di Kota Makassar dan rencananya akan bertolak ke Papua pada 6 Oktober mendatang. Untuk pelaksanaan pertandingan cabang olahraga karate di PON 20 Papua bakal berlangsung pada 11 hingga 14 Oktober 2021. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Kita doakan yang terbaik untuk atlet-atlet Sulawesi Selatan yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional, termasuk atlet karate Sulsel. Anda yang lain yang masih ingin bergabung bersama kami, pendengar, menyampaikan opini Anda. Mampukah Duta Olahraga Sulsel berprestasi di PON 20 Papua? Kami kembali sesaat lagi. Status macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan Ayam Jantan dari Timur juga disebut sebagai pasukan Ramang. Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno mendapat kesempatan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat 17 Mei 1956. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai paham dalam berbangsa di Indonesia. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5. Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is.
It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 4,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pura-pura pandang jauh, matanya selalu tertuju
Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi. Dan selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami mendengarkan, termasuk juga yang saat ini menonton apa yang Anda dengar di streaming YouTube dan juga Facebook RRI Makassar, Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, kita masih membahas topik mampukah Duta Olahraga Sulsel berprestasi di PON 20 Papua ya. Dan tadi pendengar kita sebagian besar menyatakan mampu begitu dengan beberapa catatan, dan juga ada yang pesimis seperti itu ya, apalagi optimisnya di 10 besar saja. Untuk juara umum sepertinya masih banyak yang kemudian pesimis dan menyampaikan beberapa catatan-catatan. Dan pendengar, nanti kami akan teruskan tentu apa yang menjadi masukan-masukan Anda untuk dievaluasi. Sebentar kami bersama dengan narasumber anggota tim monitoring evaluasi KONI Sulawesi Selatan, Bapak Atmam Amir. Juga untuk tadi Anda yang menanyakan beberapa yang berharap Takraw bisa meraih hasil terbaik dan perlu dilakukan berbagai evaluasi. Nanti akan bersama kami pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Amkar. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan di 082134x9440. Mampukah Duta Olahraga Sulawesi Selatan berprestasi di PON 20 Papua? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Idam. Selamat pagi, dengan Pak siapa Pak? Di mana? Wahyu di Pak Goa. Wahyu di Goa. Silakan Pak Wahyu. Ya, kalau misalkan prestasi kan kita di urutan ke-9. Iya ya. Bagaimana Pak Wahyu? Maksudnya sekarang Sulawesi Selatan di urutan ke-9 ya. Urutan ke-9 per tadi malam. Ya. Per kemarin. Prestasi yang bagus, masuk 10 besar. Ya. Jadi kalau bicara masalah mimpi, ya namanya orang pasti punya mimpi. Apalagi ada event-event seperti ini, pasti kita harus punya mimpi. Kalau itu pun kalau misalkan di finalnya, artinya di finalnya nanti kita hanya mampu menempati, misalkan bertahan di posisi 9, itu adalah hanya sebuah pencapaian saja. Tapi yang penting prosesnya, karena kita artinya punya semangat, punya semangat juang. Jadi kalau dibilang mampu berprestasi, ya insya Allah kita mampu berprestasi, dan ini suatu prestasi juga karena sudah bisa masuk dalam 10 besar. Seperti itu. Untuk meraih hasil lebih maksimal begitu, Pak Wahyu mungkin punya saran juga nih untuk kontingen Sulawesi Selatan. Kita sebagai warga Sulawesi Selatan harus mensupport ya. Harus mendukung, harus memberikan semangat supaya semangat juang para atlet-atlet kita ini tetap berkobar. Tetap berkobar. Dan setiap orang pasti punya mimpi. Kalau dikatakan itu sebuah mimpi, itu namanya pasti mimpi. Semua orang punya mimpi. Seperti itu. Jadi kita sebagai warga Selatan ikut mendoakan, memberikan mendukung semangat, begitu memberikan ya. support. Ya. Seperti itu. Jangan sampai semangat mereka itu kendor hanya gara-gara dukungan kita yang kurang. Ya. Dan kalaupun ada atlet-atlet Sulawesi Selatan yang berprestasi di luar, ya artinya mungkin saja dia menganggap dirinya lebih sejahtera di luar daripada ini. Nah, jadi ini adalah suatu pembelajaran buat para istilahnya penggiat olahraga di Selatan. Nanti kami bersama dengan narasumber dari KONI Sulawesi Selatan. Nah, apa nih? Mungkin ada titipan pertanyaan mungkin atau masukan yang ingin disampaikan. Ya, begini, namanya atlet kan pasti dia ingin cari kesejahteraan, ya. Jadi jangan sampai ada atlet-atlet kita merasa lebih sejahtera di luar daripada di sini. Ya, dukungannya kita harus bagaimana mensejahterakan atlet kita. Seperti itu, jangan sampai dia merasa lebih enak di luar daripada di sini. Seperti itu. Jadi harus perhatikan nasib mereka lah. Artinya supaya mereka bisa berjuang untuk daerahnya. Karena ini kita berbicara juga masalah nasib, ya kan? Seperti itu. Sama halnya dengan saya, walaupun misalkan saya atlet, ya kan? Saya berasal dari Sulawesi Selatan, tapi saya menganggap saya lebih enak di luar, lebih mending saya di luar. Kalau mungkin saya lebih diperhatikan di luar daripada di sini, mending saya di luar saja. Seperti itu. Jadi ini masalah nafsi, masalah kesejahteraan. Jadi harapan saya mudah-mudahan
para dalam hal ini KONI ya bisa lebih memperhatikan kesejahteraan para atletnya. Oke. Baik. Supaya bisa mengangkat nama daerahnya. Baik. Mungkin seperti itu Bang Idam. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Oke, salam sehat. Sehat selalu Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu di Goa, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Anda yang lain pendengar yang masih ingin menyampaikan opini Anda, mampukah Duta Olahraga Sulsel berprestasi di PON 20 Papua? Kami kembali terima penelpon setelah Pak Wahyu di Goa. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa? Intan di Takalar. Oh, Ibu Intan di Takalar. Mantan atlet juga Bu Intan? Pendapat saya Kak Idam ya. Oh, gimana? Ini jauh-jauh sebelumnya jangan dekat-dekat PON baru di calling semua itu atlet-atlet yang pernah berprestasi itu jauh-jauh sebelumnya itu dicatat namanya. Oh ini baru diservis. Ya. Diservis baik-baik diberi pemahaman, diberi latihan. Kamu ini jauh-jauh sebelumnya berlatih ya. Jangan dekat-dekat itu. Jadi apalagi kalau ada keluarganya di Jakarta di luar daerah, nanti kan datang di Jakarta begitu kan dia menetap di situ. Begitu sih Kak Idan. Jadi baik. Itu ya jauh-jauh sebelumnya itu di calling baik-baik itu siapa yang sudah pernah berprestasi dan diberi kesejahteraannya itu harus diperhatikan bahwa kamu di sini aja, jangan mengikuti di sana. Tapi kalau tidak ada pemberitahuan sebelumnya, bisa saja dia lari ke daerah lain begitu Kak Idan. Itu baik, aja Kak Idan. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Intan. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Untuk Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 082134 kali 9440, termasuk untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan ada Pak Laurentius Nggai yang juga bergabung melalui streaming Facebook Pro 1 RRI Makassar. Mudah-mudahan RRI katanya menyiarkan juga begitu ya pertandingan pada Pekan Olahraga Nasional. Nah, untuk perkembangan informasi terkait Pekan Olahraga Nasional kami hadirkan setiap hari tentunya ya melalui Dinamika Olahraga Pro 3 RRI, termasuk juga Warta Berita RRI Makassar, dan juga bisa Anda akses tentunya di laman rri.co.id ya, di portal berita rri.co.id. Kami bacakan untuk beberapa komentar yang juga sudah Anda sampaikan. Ini ada dari Ardianto Tibala, mantap Sulawesi Selatan akhirnya bisa masuk di peringkat ke-9 klasmen sementara perolehan medali, mudah-mudahan terus naik begitu ya. Amin. Dukungan seperti ini yang diperlukan oleh kontingen Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Ardianto Tibala, dan juga ada dari Pak Nur ya. Ini Pak atau Ibu nih? Ya. Nur seperti itu ya. Ewako Sulawesi Selatan, tetap semangat untuk para atlet, tetap percaya kalau kalian bisa dan bisa meraih apa yang kalian inginkan, dan semoga pemerintah Sulawesi Selatan bisa menghargai tentunya usaha-usaha yang dilakukan oleh para atlet kita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada yang bergabung juga dari Pak Ibam ya, Dayak Ibam nama akun Anda, ini menyampaikan perolehan medali sementara Sulsel dan tuan rumah keberapa. Nah ini per tadi malam ya, kami akan terus update tentunya. Sulawesi Selatan di urutan ke-9, dan untuk tuan rumah sendiri Papua ini di urutan kedua di bawah DKI Jakarta begitu. Ini juga menyampaikan bahwa event apapun baik nasional atau internasional, pihak tuan rumah ya biasanya diuntungkan. Semoga kita berharap pertandingan Pekan Olahraga Nasional PON Papua berjalan dengan sportif dan tidak ada kecurangan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga terima kasih untuk akun Mayolen Shirley yang menyampaikan komentar, ayo atlet Sulawesi Selatan dan semua
atlet dari provinsi lain, tunjukkan semangat dan kemampuan terbaik kalian ya. Baik, dan pendengar terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami menyampaikan opini Anda di sesi opini publik Lintas Makassar pagi. Kami akan lanjutkan sebentar bahasan terkait Pekan Olahraga Nasional dengan topik dialog interaktif kiprah Duta Olahraga Sulsel di PON 20 Papua. Nanti kami akan bersama pendengar dengan KONI Sulawesi Selatan, yaitu anggota tim monitoring evaluasi Atmam Amir dan juga pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar. Dan kita akan ikuti sebentar dalam sesi dialog interaktif pukul 9 hingga pukul 10 pagi nanti. Juga Anda bisa saksikan tentunya menonton apa yang Anda dengar di streaming YouTube dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar tetap bersama kami di Lintas Makassar pagi. Kami akan hadirkan sesaat lagi sejumlah informasi terkini termasuk perkembangan dari Papua, Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua 2021 dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan Anda. Kami jeda sejenak pendengar. Lintas Makassar pagi akan kami lanjutkan setelah Warta Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan Ayam Jantan dari Timur juga disebut sebagai pasukan Ramang. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Solo Great Sale SGS selama bulan Oktober 2021 mampu mendongkrak pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Bursa calon Panglima TNI semakin menghangat. Panglima TNI saat ini Marsikal TNI Hadi Cahyanto akan memasuki pensiun pada Desember mendatang. Dua nama kandidat kuat akan menggantikan posisi Hadi sebagai Panglima TNI. Sari berita, Solo Great Sale 2021 mampu mendongkrak ekonomi di tengah pandemi.
Sejumlah petinggi TNI santer dikabarkan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI yang baru. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 4 Oktober 2021 bersama saya, Rudi Zain. Dan pendengar, mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Presiden Joko Widodo memastikan vaksinasi COVID-19 merata dari Sabang sampai Merauke. Hadirnya vaksin Pfizer dari Amerika Serikat hari Minggu kemarin melengkapi 276 juta dosis vaksin yang telah dimiliki Indonesia. Bulan ini pemerintah Inggris tidak lagi mewajibkan karantina di hotel selama 10 hari bagi orang yang tiba dari Indonesia dalam keadaan sudah divaksin anti COVID-19 dosis lengkap. Gelaran Solo Great Sale atau SGS 2021 yang telah digelar sejak tanggal 1 Oktober 2021 lalu mampu mendongkrak pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Fatima Setiawan melaporkan selengkapnya. Capaian vaksinasinya sudah 119%. Solo Great Sale ini momen yang pas untuk percepatan ekonomi. Ya, kita melebihi target yang sudah ditentukan oleh Bapak Ketua Kadin Solo. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menargetkan pelaksanaan gelaran Solo Great Sale (SGS) selama bulan Oktober 2021 mampu mendongkrak pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Di sela menghadiri acara pembukaan SGS 2021 di kawasan Stadion Manan Solo, Gibran mengharapkan capaian transaksi selama event melebihi target dari yang sudah ditetapkan Kadin 800 miliar rupiah. Ia mengatakan penyelenggaraan SGS sendiri pada momen yang tepat